criminal offensive side eye. Glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Pertama ada Muhammad Umar Hussein, saya Nur Azizah, Rizka Ayu Ramadhani, dan Siti Aisyah. Pada kali ini kami akan bahas tentang Kesultanan Islam di Indonesia. C. Kesultanan Islam di Kalimantan. Kesultanan Banjar. Banjar adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-18 dan ke-19. Kerajaan ini diperintah oleh seorang sultan dan pemerintahannya didasarkan pada hukum Islam dan adat istiadat lokal. Banjar dikenal karena kekayaan mineralnya, terutama emas dan permata, serta sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga terkenal karena seni dan arsitektur yang kaya, termasuk istana sultan, masjid, dan banteng. Pada akhir abad ke-19, Banjar mulai kehilangan kejayaannya karena peningkatan kekuasaan kolonial Belanda dan pergeseran perdagangan global. Pada tahun 1860-an, Banjar menjadi wilayah protektorat Belanda dan akhirnya menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1950-an. Saat ini, Banjar adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan masih menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan penting di wilayah tersebut. 2. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak didirikan tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ibunya Putri Kesultanan Matan, sedangkan istrinya Putri Kesultanan Mempawah. Kesultanan Pontianak berdiri berawal saat Syarif Abdurrahman Al-Qadri menjejakkan kakinya di tepian pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas, dan Sungai Landak. Ia pun dinobatkan menjadi Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Tahun 1779, Kesultanan Pontianak menjalin kerjasama dengan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kesultanan Pontianak mulai kehilangan eksistensi, tepatnya tahun 1930-an. Saat penjajahan Jepang, sejumlah kesultanan di Kalimantan Barat dihancurkan, termasuk Pontianak. Peristiwa tragis yang menimpa kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat ini dikenal sebagai peristiwa Mandor. Adanya proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamid II memutuskan untuk menggabungkan wilayah kesultanan menjadi bagian Indonesia dan diikuti oleh beberapa kesultanan lain di Kalimantan. Muhammad Hatta, ketika Sultan Hamid II meninggal tahun 1978, terjadi kekosongan kekuasaan di keluarga Kesultanan Pontianak. Baru pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. C. Kesultanan Islam di Kalimantan. Yang ketiga, Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas kuno berdiri pada abad ke-7. Kesultanan Sambas terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemimpin Kesultanan Sambas mempunyai gelar ratu atau panembahan. Ratu adalah gelar penguasa yang tingkatannya berada di bawah dari gelar maharaja atau sultan. Panembahan adalah gelar yang mulai populer sejak tahun 1500 karena digunakan oleh Panembahan Jimbun atau Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Sambas berada di antara jalur pelayaran di Tionghoa ke Campa menuju Tuban atau Pelabuhan Majapahit. Kesultanan Sambas dan kesultanan lain di Kalimantan di bawah pengaruh Kesultanan Demak atau penerus Majapahit. Setelah Kesultanan Demak runtuh, Banjarmasin melakukan pungutan upeti kepada negara Sambas, Sukadana, dan Batang Lawai serta menjadikannya vasal Kesultanan Banjar. Terakhir kalinya negara Sambas mengirim upeti ke Martapura pada masa pemerintahan Kesultanan Mustain Billah. D. Kesultanan Islam di Sulawesi. 1. Kesultanan Makassar.
Kesultanan Makassar adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah ada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling kuat di wilayah tersebut. Kerajaan ini diperintah oleh sekelompok raja yang memiliki kekuasaan absolut dan mengambil alih kendali atas wilayah yang luas dan mencakup sebagian besar Sulawesi Selatan dan beberapa bagian dari Kalimantan Selatan dan Maluku Utara. Makassar, ibu kota kerajaan, adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting dan kerajaan ini dikenal karena kekayaan yang besar. Pada abad ke-17, kerajaan ini menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda, dan perlawanan ini berkelanjutan selama beberapa dekade. Pada akhirnya, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1650, dan wilayahnya dibagi menjadi beberapa wilayah yang diperintah oleh penguasa Belanda. Meskipun kerajaan ini tidak lagi ada, warisannya masih terlihat dalam budaya dan sejarah Sulawesi Selatan. D. Kesultanan Islam di Sulawesi. 2. Kesultanan Buton. Sekitar akhir abad ke-18 terdapat beberapa kesultanan kecil di Sulawesi Tenggara. Kesultanan tersebut ialah Buton, Kanoe Laiwoi, dan Mekongga. Sejak tahun 1613, VOC sudah mengadakan hubungan dan perjanjian dengan Kesultanan Buton yang berisi ketentuan, salah satunya Buton wajib memberi bantuan kepada VOC jika sewaktu-waktu yang diperlukan, dan pelayaran dan perdagangan diatur VOC. Kesultanan Buton mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Idrus yang memerintah tahun 1824 hingga 1850. Kekuasaan Buton saat itu mencakup wilayah Pulau Buton, Muna, Kabeina, dan Tukang Besi, Poleang, Rumbia, serta pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Buton dan Muna. Sistem pemerintahan Buton dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Inti, Moronene, dan Barata. Belanda mulai menguasai Sulawesi Tenggara sejak diadakannya perjanjian antara Belanda dengan Sultan Buton tahun 1873 dengan Raja Kanoe Laiwoi tahun 1858 dan 1885, serta dengan Datu Luwu yang dianggap penguasa Mekongga tahun 1861 dan 1887. Adapun isi perjanjian tersebut sangat merugikan karena ketiga kesultanan tersebut termasuk ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Belanda berkuasa hingga tahun 1942 setelah tentara Jepang menginjakkan kaki di Kendari pada tanggal 16 Januari 1942. West Coast, East Coast, them fellas. West Coast, them. Say what?